Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam morfologi tumbuhan. Kali ini kita akan membahas tema tentang daun tunggal dan bagian-bagiannya. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa daun adalah organ tumbuhan yang terdapat pada batang dan memiliki beberapa peran bagi tumbuhan. Berdasarkan jumlah helaian daunnya, daun dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Apa itu daun tunggal? Daun tunggal atau folium simplex adalah daun yang pada setiap tangkai didukung oleh satu helaian daun. Nah, bagian-bagian daun tunggal itu terdiri atas tangkai daun, upih daun, dan helaian daun. Apabila daun memiliki ketiga bagian tersebut, maka itu disebut dengan daun lengkap. Sedangkan daun yang hanya memiliki satu atau dua dari bagian tersebut dinamakan daun tidak lengkap. Nah, berkenaan dengan daun tidak lengkap tadi, terdapat beberapa kemungkinan dalam struktur daunnya, yaitu yang pertama, daun hanya terdiri atas tangkai saja. Pada kondisi ini, tangkai biasanya menjadi pipih sehingga serupa dengan helaian daun, atau disebut dengan istilah helaian daun semu atau filodia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah daun hanya terdiri atas helaian saja. Jadi helaian daun ini langsung melekat atau duduk pada batang. Posisi daun yang seakan-akan duduk pada batang ini disebut dengan daun duduk atau sesil. Atau ada juga istilah yang menyebutkan bahwa daun yang duduk pada batang ini disebut dengan daun memeluk batang. Kemudian yang ketiga adalah daun yang terdiri atas upih dan helaian daun atau disebut dengan daun berpelepah. Kemudian yang keempat, daun yang terdiri atas tangkai dan helaian daun atau disebut dengan daun bertangkai. Jika kita amati lebih lanjut, pada tumbuhan tertentu juga terdapat bagian pelengkap atau alat tambahan seperti misalnya selaput bumbung. Bisa dilihat pada gambar. Selaput bumbung itu adalah berupa selaput tipis yang menyerupai pangkal ruas batang. Kedua sisi selaput saling berdekatan dan melingkari batang. Kemudian yang kedua ada lidah-lidah atau ligula. Ini kalau dilihat berupa selaput kecil yang biasanya terdapat pada batas antara pelepah dan helaian daun. Fungsinya itu adalah untuk mencegah agar air hujan masuk ke ketiak antara batang dan pelepah daun agar tidak terjadi pembusukan. Bisa dilihat ya bagian yang berwarna putih itu pada gambar. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada juga yang disebut dengan daun penumpu atau stipula. Daun penumpu ini adalah berupa helaian dua helai lembaran seperti daun kecil. Itu fungsinya untuk melindungi kuncup yang masih muda. Biasanya kalau dilihat dari letak daun penumpunya, daun penumpu itu dibagi menjadi daun penumpu bebas, kemudian daun penumpu yang melekat pada kanan kiri pangkal tangkai daun, daun penumpu yang berlekatan menjadi satu dan mengambil tempat di daun ketiak daun, lalu daun penumpu yang berlekatan menjadi satu dan mengambil tempat berhadapan dengan tangkai daun, biasanya ini melingkari batang. Yang selanjutnya adalah daun penumpu yang berlekatan dan mengambil tempat di antara dua tangkai daun. Kita lanjut ke karakteristik daun. Untuk melihat karakteristik daun ini bisa diamati melalui bangun daun, ujung daun, pangkal daun, tepi daun, daging daun, pertulangan daun, permukaan daun, serta yang terakhir adalah warna daun. Bangun daun atau circumscriptio dibagi menjadi yang pertama adalah bagian daun merata. Jadi tidak ada bagian daun yang terlebar.
Kemudian yang kedua, bagian daun terlebar itu berada di tengah-tengah helai daun. Bisa dibayangkan ya, ada daun, kemudian bagian yang terlebarnya itu ada di bagian tengah-tengah helaian daun. Atau yang ketiga, bagian daun terlebarnya itu terletak di bagian bawah. Di bagian bawah ini berarti maksudnya di tengah-tengah antara pangkal daun dengan tengah helai daun. Yang keempat adalah bagian daun terlebar terletak di bagian atas, artinya terletak di antara tengah helai daun dengan ujung daun. Nah, untuk daun dengan bagian daun merata, yang pertama tadi tidak ada bagian daun yang terlebar, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah daun bangun pita atau ligulatus, di mana helaian daunnya itu panjang dan tipis serta merata lebarnya. Kemudian yang kedua adalah daun bangun pedang atau ensiformis. Ini daunnya kaku dan panjang dengan lebar daun yang merata. Bagian tengahnya itu menebal, sedangkan pada bagian tepi menipis. Intinya bentuknya kayak pedang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah daun dengan bangun garis atau linearis. Pada penampang melintangnya itu pipih dan helaian daun panjang serta sempit. Kemudian ada yang keempat, daun bangun paku atau subulatus. Ini daunnya bersifat kaku, bentuk daun hampir silinder dengan ujung yang runcing. Yang terakhir adalah daun bangun jarum atau Acerasusus. Daunnya panjang dan silindris dengan diameter yang berukuran kecil sehingga bentuknya seperti jarum. Nah, bisa dilihat masing-masing gambar untuk bangun daun garis, pita, pedang, paku, dan jarum ya. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu bagian daun terlebar berada di tengah-tengah daun. Jika diperhatikan pada kondisi ini, maka daun dibagi menjadi 5 juga. Yang pertama adalah daun bangun lanset, yang kedua daun bangun memanjang, yang ketiga adalah daun bangun jorong, yang keempat daun bangun perisai, dan yang kelima adalah daun bangun bulat. Oke, bisa dilihat di gambar ini adalah contoh daun dengan bangun bulat. Jadi daun bangun bulat atau orbiculate ini itu jika perbandingan panjang dan lebar itu adalah 1:1. Dan biasanya ini tangkai daunnya terdapat di bagian tepi, tidak tertanam pada bagian helai daun. Nah, selanjutnya untuk daun bangun perisai itu jika helai daunnya bulat dan tangkai daunnya tertanam di bagian tengah helai daun. Untuk daun bangun jorong itu jika bagian daun terlebar berada di tengah helai daun dan perbandingan panjang lebarnya 1,5 sampai 2. Jadi misalnya bisa dilihat kalau bangun jorong ini contohnya pada daun nangka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bangun daun memanjang. Ini jika bagian daun terlebar berada di tengah helai daun dan perbandingan panjang lebarnya 2,5 sampai 3. Selanjutnya, daun dengan bangun lanset itu jika bagian daun terlebar berada di tengah helai daun dan perbandingan panjang dan lebarnya 3 sampai 5. Yang ketiga, untuk bangun daun ialah bagian daun terlebar terletak di bagian bawah. Jadi ini tadi antara pangkal daun dengan tengah helai daun ya. Oke, untuk yang ketiga ini dibagi menjadi 2. Ada pangkal daun yang tidak bertoreh dan ada pangkal daun yang bertoreh. Kita bahas dulu yang tidak bertoreh. Untuk pangkal daun tidak bertoreh itu dibagi menjadi 4, yakni daun bangun belah ketupat, daun bangun delta, daun bangun segitiga, dan daun bangun bulat telur. Silahkan bisa dilihat pada gambar. Ini adalah contoh dari keempat bangun daun tersebut.
Oke. Berikutnya adalah bagian daun terlebar terletak di bagian bawah. Artinya tadi adalah bahwa bagian yang terlebar itu berada di antara tengah helaian daun dengan pangkal daun. Yang ini adalah untuk kondisi dengan pangkal daun bertoreh. Untuk pangkal daun bertoreh ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah daun bangun tombak, daun bangun bertelinga, daun bangun anak panah, daun bangun jantung, serta daun bangun ginjal. Oke, di gambar itu adalah contoh daun bangun tombak, di mana bagian ujungnya itu runcing, sedangkan bagian pangkalnya mendatar. Kemudian yang daun bangun bertelinga itu seperti bentuk tombak, tetapi pangkal daun sebelah kiri dan kanannya membulat. Jadi kayak kalau misalnya dilihat perlekatannya dengan batang itu kayak telinga, seperti itu. Kemudian untuk daun bangun jantung itu berbentuk bulat telur dengan ujung yang lancip dengan pangkal yang berlekuk. Jadi dilihat ya, itu di bagian pangkalnya itu dia berlekuk. Kemudian untuk daun bangun ginjal itu ujung daunnya tumpul, pangkalnya berlekuk, jadi kelihatan kayak morfologi ginjal seperti itu. Berikutnya adalah daun dengan bangun anak panah. Bagian ujung daun itu lancip, serta bagian pangkalnya dengan lengkukan yang juga lancip. Oke, kita ke bangun daun dengan kondisi yang keempat, yaitu bagian daun terlebar terletak di bagian atas. Artinya adalah bahwa bagian daun yang terlebar itu terletak di antara tengah helaian daun dengan ujung daun. Jika diamati secara morfologi, maka daun dengan kondisi ini dibagi menjadi 4, yaitu daun bangun sudip, daun bangun bulat telur sungsang, daun bangun berbentuk segitiga terbalik, serta daun bangun jantung sungsang. Bisa dilihat di gambar, ini adalah contoh dari keempat bangun daun tersebut. Untuk bangun bulat telur sungsang, ini seperti bulat telur, tetapi bagian yang lebar dekat dengan ujung daun. Adapun bangun jantung sungsang ini seperti bangun jantung tetapi terbalik. Kalau untuk bangun segitiga terbalik ini seperti bangun jantung tetapi juga terbalik. Tapi dia bentuknya segitiga ya, berbeda dengan yang jantung sungsang itu. Nah, kemudian untuk daun bangun sudip ini seperti bangun bulat telur sungsang, tetapi bagian bawahnya ini lebih memanjang. Oke, kita ke karakteristik kedua berkaitan dengan ujung daun atau apex poli. Jika diamati, maka daun ini terbagi menjadi daun dengan ujung membulat, rompang, terbelah, berduri, tumpul, meruncing, dan runcing. Oke, bisa dilihat untuk gambarnya. Yang pertama itu yang membulat. Jadi untuk ujung daun membulat, ini ujung daun tidak membentuk sudut sama sekali. Kalau untuk daun dengan ujung rompang, ini ujung daunnya seperti garis yang rata. Untuk ujung daun berduri, ini ujung daun tertutupi oleh bagian yang runcing dan keras, bisa berupa duri. Adapun untuk ujung daun terbelah, ini artinya ujung daun memperlihatkan lekukan, jadi seperti membelah. Selanjutnya untuk daun yang runcing, itu jika kedua tepi ujung daun sedikit demi sedikit menuju ke atas, dan pertemuannya pada puncak ujung daun membentuk sudut yang lancip, kurang dari 90 derajat. Nah, kalau untuk yang meruncing, itu adalah titik pertemuan antara kedua tepi daun itu cukup tinggi, sehingga ujung daun itu tampak menyempit, panjang, dan runcing. Jadi kayak awalnya berjalan gitu tepi daunnya masing-masing ya, kanan kiri. Kemudian pada satu titik tertentu tiba-tiba meruncing seperti itu.
Kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah yang bentuknya tumpul. Nah, ini jika jarak tepi daun yang jauh dari ibu tulang daun tiba-tiba menyempit membentuk sudut 90 derajat. Karakteristik yang ketiga adalah pangkal daun atau basis foli. Ini dibagi juga menjadi pangkal membulat, rompang, berlekuk, tumpul, meruncing, kemudian runcing. Untuk yang membulat, ini terdapat pada jenis daun dengan bulat, bangunnya bulat telur dan jorong, biasanya seperti itu. Yang kedua adalah pangkal daun rompang. Ini biasanya terdapat pada jenis daun dengan bangun segitiga, delta atau tombak. Yang ketiga adalah pangkal daunnya berlekuk. Ini biasanya terdapat pada jenis daun dengan bangun jantung ginjal dan anak panah. Adapun untuk pangkal daun runcing, ini biasanya terdapat pada jenis daun dengan daun memanjang, lanset, atau belah ketupat. Untuk daun dengan pangkal meruncing, terdapat pada jenis daun dengan bangun bulat telur sungsang dan bangun sudip. Yang terakhir untuk pangkal daun tumpul, ini terdapat biasanya pada jenis daun dengan bangun bulat telur dan jorong. Oke, selanjutnya ke karakteristik yang keempat, yaitu tepi daun atau margofoli. Tepi daun ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu tepi rata integer dengan tepi bertoreh atau divisus. Untuk tepi daun bertoreh ini terbagi lagi menjadi tepi daun dengan torehan kecil atau dangkal atau yang dikenal dengan istilah toreh merdeka, dan ada tepi daun dengan torehan yang mempengaruhi bentuknya. Oke, bisa dilihat di gambar, jika daun itu bertoreh, tepinya maksudnya ya bertoreh, itu biasanya ada istilah yang dikenal dengan sinus, kemudian ada angulus. Sinus itu adalah bagian yang bertoreh, dapat berbentuk lancip maupun tumpul. Adapun angulus itu adalah bagian daun yang menonjol dengan bentuk yang sama, bisa lancip, bisa juga tumpul. Oke, kita ke daun dengan daun yang tepinya bertoreh, tapi ini tepi daun torehannya kecil atau dangkal, atau tadi yang disebut dengan toreh merdeka. Ini terbagi menjadi beberapa bentuk tepi daunnya. Yang pertama adalah berombak, bisa dilihat di gambar, jadi tepi daun itu berombak-ombak. Kemudian yang kedua adalah beringgit, bisa dilihat di gambar. Yang ketiga adalah bergigi, sedangkan yang keempat itu bergerigi. Yang terakhir, yang kelima adalah bergerigi ganda. Ya, nah itu untuk yang tepi daun dengan toreh merdeka. Nah, selanjutnya ada tepi daun dengan torehan yang mempengaruhi bentuk daunnya. Jadi kalau ini dibagi menjadi tiga, yaitu berlekuk, bercangap, kemudian berbagi. Apa bedanya antara yang berlekuk, bercangap, kemudian berbagi? Bisa dilihat di gambar ya. Ini untuk yang berlekuk itu apabila dalamnya sinus kurang dari setengah panjangnya tulang-tulang daun yang terdapat di kanan dan kirinya. Untuk yang bercangap, apabila sinus kurang lebih sampai tengah-tengah panjang tulang daunnya yang terdapat di kanan dan kiri. Selanjutnya untuk yang berbagi, itu adalah apabila sinus melebihi setengah panjang tulang-tulang daun yang terdapat di kanan dan kirinya. Bisa diamati sekali lagi, jadi ada perbedaan berlekuk, bercangap, kemudian berbagi. Nah, untuk yang berlekuk sendiri, itu dibagi menjadi berlekuk menyirip, bisa dilihat di gambar. Kemudian ada juga yang berlekuk menjari. Begitu pula untuk yang bercangap, ada yang bercangap menyirip, ada juga yang bercangap menjari. Kemudian yang berbagi itu ada berbagi menyirip, ada juga berbagi menjari. Oke, kita lanjut ke karakteristik yang kelima, yaitu daging daun atau intervenium. Daging daun ini biasanya dibagi menjadi daging daun tipis seperti selaput. Ini bentuknya mirip sayap capung. Pernah melihat capung ya? Jadi kalau misalnya daun dengan
daging seperti ini biasanya mudah sekali untuk sobek. Kemudian daun dengan daging yang tipis seperti kertas. Daging daun tipis tapi cukup kuat dibanding yang selaput tadi, jadi tidak mudah sobek. Kemudian daging daun tipis lunak. Helaiannya tipis dan banyak mengandung air. Kemudian ada daging daun kaku seperti perkamen. Jadi daging daun tipis tapi kaku. Kemudian daging daun seperti kulit itu helaian daun tebal kemudian kaku. Yang terakhir itu adalah daging daun yang berdaging. Jadi helaian daun tebal kemudian di dalamnya berair. Oke, karakteristik berikutnya adalah pertulangan daun atau nervatio. Ini dibagi menjadi pertulangan daun sejajar, melengkung, menyirip, menjari, serta dikotom. Nah, untuk daun bertulang sejajar, ini daun memiliki satu tulang besar di bagian tengah sejajar dan diikuti tulang-tulang lain yang lebih kecil yang mempunyai arah sama sejajar ibu tulang daun. Untuk daun dengan pertulangan menyirip, ini daun memiliki ibu tulang daun yang berada di tengah, kemudian dari tulang daun itu keluar tulang cabang di bagian kanan dan kiri seperti sirip ikan. Untuk yang menjari, itu daun memiliki tulang yang memencar dari ujung tangkai daun berbentuk seperti susunan jari tangan. Kemudian yang melengkung, itu daun memiliki satu tulang besar di tengah dan tulang cabang tumbuh mengikuti arah tepi daun menuju titik ujung daun. Bisa dilihat ya. Kemudian ada yang dikotom, itu tulang cabang daun bercabang dua dan cabang tersebut dapat bercabang dua lagi, begitu seterusnya. Jika melihat gambar di layar itu bisa membayangkan ya daun yang dengan pertulangan sejajar seperti apa, menyirip seperti apa, dan seterusnya. Kita ke karakteristik berikutnya berkaitan dengan permukaan daun. Jadi kalau misalnya kita mengamati daun, helaiannya itu dia permukaannya kan ada beda-beda. Ini terbagi menjadi 9. Yang pertama itu adalah daun dengan permukaan licin. Yang kedua, daun dengan permukaan gundul. Ini kalau misalnya tidak ditemukan struktur apapun pada permukaan daun. Berikutnya daun yang permukaannya itu kasar. Jika permukaan daun terasa kesat atau tidak lembut jika diraba. Yang keempat adalah daun dengan permukaan berkerut. Ini jika terdapat kerutan pada permukaan daunnya. Yang kelima adalah daun dengan permukaan berbingkul-bingkul. Jika permukaan daun itu seperti berkerut, namun kerutannya lebih besar, jadi istilahnya itu berbingkul-bingkul. Kemudian yang keenam adalah daun dengan permukaan berbulu. Ini jika permukaan daun memiliki bulu halus dan jarang. Yang ketujuh adalah daun dengan permukaan berbulu halus dan rapat. Ini jika permukaan daun berbulu halus dan rapat sehingga terasa seperti beledru. Yang kedelapan adalah daun dengan permukaan berbulu kasar. Jika permukaan daun berbulu kaku dan kasar. Yang terakhir, daun dengan permukaan yang bersisik. Ini jika daun memiliki struktur sisik mengkilat di permukaannya. Demikian tadi kaitan dengan permukaan daun. Terakhir karakteristiknya adalah warna daun. Jadi warna daun ini maksudnya biasanya dilihatnya dari warna helaian daun ya. Nah, ada banyak warna daun, tapi memang identiknya daun itu warnanya hijau. Namun tidak menutup kemungkinan ada warna-warna lain yang juga ikut mewarnai helaian daun. Bisa jadi sifatnya dominan, tapi bisa juga tidak terlalu dominan, artinya hanya berupa bintik-bintik kecil seperti itu. Nah, bisa dilihat di gambar. Misalnya ada daun yang warnanya hijau, kemudian ada yang kemerahan, ada juga yang campuran antara hijau, kemudian ada putih-putihnya, kemudian ada merah. Nah, secara umum tadi disampaikan bahwa daun itu mempunyai warna hijau.
Tapi kemungkinan ada pigmen warna yang lebih dominan itu bisa menyebabkan variasi atau gradasi warna lain pada daun. Jadi kalau pigmen warna pada daun itu sebenarnya tersusun atas pigmen hijau, klorofil, kemudian ada kuning, xanthopil, merah, likopen atau jingga karoten. Jadi tergantung dari variasi pigmen tersebut, yang mana yang lebih dominan, maka itu akan berpengaruh pada penampakan atau morfologi dari warna helaian daun. Oke, demikian karakteristik daun. Bisa diketahui bahwa ternyata ada banyak variasi untuk daun-daun ya. Entah itu dari bangun atau bentuknya, kemudian dari ujungnya, pangkalnya, tepinya, permukaannya, pertulangannya, daging daunnya, serta warna daun. Jadi ini semakin memberikan gambaran kepada kita bahwa ada banyak variasi, kemudian menyadarkan kita bahwa ada zat yang maha pencipta yang mengatur semua ini. Jadi semakin meyakinkan kita bahwa alam semesta ini, bahkan untuk morfologi daun saja, itu sangat bervariasi dan sangat banyak, yang semakin meyakinkan kita akan keberadaan Sang Pencipta. Baik, demikian untuk pembahasan daun tunggal dan bagian-bagiannya. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.